salah paham dengan aturan SNMPTN. Kurangnya informasi yang didapat atau terlalu banyak sumber untuk mencari informasi malah dapat membuatmu menjadi bingung dan bisa salah dalam mengartikan aturan di SNMPTN. Akibatnya, kamu kurang dapat memaksimalkan kesempatan ini dikarenakan salah paham dengan aturan SNMPTN. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal bersama saya, Sela. Oke, sebelum kita nonton lebih lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman semua gak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Soal. Oke guys, pendaftaran untuk SNMPTN sebentar lagi nih. Nah, sebelum ke tahap itu, kamu harus tahu nih tentang hal-hal berikut ini. Kata orang sih, hati-hati ya guys di SNMPTN. Nah, kira-kira nih, apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, kali ini aku bakal bincang-bincang mengenai apa sih penyebab umum gagal SNMPTN. Sebelum kita bahas nih, apa aja sih menurut surveianmu tentang gagal di SNMPTN? Sambil nonton video ini, boleh nih teman-teman langsung kasih komentarnya ya. Anyway, kali ini Kampung Soal bakal bahas kesalahan umum siswa di SNMPTN. Apa aja sih yang bisa membuat siswa gagal SNMPTN? Kalau memang kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, tentunya kesalahan umum yang bakal aku jelasin nanti gak kamu lakukan ya. Jadi, kamu gak usah khawatir. Nah, buat kamu yang lagi ikut SNMPTN, simak dulu nih kesalahan umum siswa SNMPTN yang seharusnya kamu hindari. Yang pertama, rekam jejak sekolahmu. Nah, yang pertama ini, di sini kamu coba lihat akreditasi sekolahmu, apakah A, B, atau C. Sebab akreditasi sekolah ini akan menentukan pula kuota penerimaan mahasiswanya guys. Lalu, coba juga lihat rekam jejak alumninya. Apakah ada alumni sekolah tersebut yang masuk ke fakultas yang kamu mau tuju. Tapi, ingat ya guys, kalau sampai ada kakak kelasmu yang pernah kena blacklist di satu universitas, hal itu akan benar-benar menghambat kamu. Untuk itu, hal ini bisa kamu tanyakan kepada pihak BK di sekolahmu untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Sistem blacklist ini terjadi karena ada kakak kelas kamu yang mendapatkan undangan SNMPTN dan lolos. Tapi, nyatanya tidak diambil. Akibatnya, sekolah kamu akan turun kredibilitasnya di mata PTN yang bersangkutan. Selain itu, sekolah bisa di-blacklist jika ada kakak kelas yang diterima dan melakukan tindakan kriminal atau prestasinya buruk. Makanya guys, kamu harus benar-benar cari tahu ya, bagaimana sekolahmu berhubungan dengan PTN yang kamu tuju. Yang kedua, memilih jurusan yang banyak peminatnya atau jurusan favorit. Memang gak ada salahnya sih guys kalau kamu mau memilih jurusan yang favorit. Apalagi kalau itu adalah jurusan impianmu. Misalnya saja, kamu mau masuk ke fakultas kedokteran, fakultas desain, atau fakultas ilmu komunikasi. Namun, karena jurusan favorit ini banyak diminati siswa lain, maka proses untuk seleksi kian ketat. Sebab kuotanya hanya sedikit. Nah, karena kuota yang hanya sedikit inilah yang bisa bikin kamu mudah tereliminasi kalau nilai kamu nggak benar-benar bagus. Untuk itu, buat kamu yang tetap mau stay memilih jurusan yang favorit, tetap pertahankan nilai bagusmu ya, jangan sampai turun. Yang ketiga, kurang teliti dalam proses pendaftaran. Seperti yang kita ketahui ya guys, kalau alur pendaftaran SNMPTN itu nggak mudah. Banyak yang harus kamu pahami dan nggak boleh sampai terlewat sama sekali. Pasalnya, pada SNMPTN sebelum-sebelumnya, banyak nih teman-teman yang nggak lolos SNMPTN karena kurang teliti saat proses pendaftaran. Misalnya saja, sekolah harus memastikan sudah mendaftar PDSS atau Pangkalan Data Sekolah dan Siswa
agar siswa bisa masuk dengan benar dan terverifikasi. Kamu sebagai siswa pun harus ikut aktif. Misalnya, ikut aktif memverifikasi NISN atau nomor induk siswa nasional serta passwordnya. Kesalahan juga sering terjadi karena peserta cuma mengisi data yang ada di situs snmptn.ac.id. Sementara ada kemungkinan di beberapa PTN harus mengisi data pula di situs web PTN tersebut. Jadi yang seharusnya kamu bisa keterima tapi malah gagal karena kurang teliti dalam membaca proses pendaftarannya. Sementara itu, foto juga berpengaruh ya guys. Usahakan fotomu di akun LTMPT itu adalah foto yang terbaru dan foto yang formal untuk mendukung proses seleksi di LTMPT. Nah, selain itu guys, nantinya jangan cuma rajin ngecek situs web SNMPTN-nya ya, tapi kamu juga harus rajin-rajin untuk ngecek situs web PTN pilihanmu. Teliti lagi ya persyaratan di PTN tersebut untuk SNMPTN-nya. Yang keempat, salah paham dengan aturan SNMPTN. Kurangnya informasi yang didapat atau terlalu banyak sumber untuk mencari informasi malah dapat membuatmu menjadi bingung dan bisa salah dalam mengartikan aturan di SNMPTN. Akibatnya, kamu kurang dapat memaksimalkan kesempatan ini dikarenakan salah paham dengan aturan SNMPTN. Nah, untuk itu, aturan di tahun 2021 ini agak rumit dalam hal pemilihan PTN-nya sendiri. Kenapa? Nah, karena di sini kamu tidak diperbolehkan untuk mengambil PTN yang sama-sama jauh dari asalmu. Artinya, salah satu PTN yang dipilih harus berada di dalam satu kota yang sama. Nah, untuk itu, kamu harus benar-benar perhatikan dan tanyakan apabila ada yang kurang jelas dalam hal peraturan ini. Karena di sini, kalau kamu salah paham dan salah mengartikan aturan di SNMPTN, akibatnya nanti ketika pengumuman kamu malah mendapatkan warna merah yang artinya kamu gagal di SNMPTN. Jadi, sebisa mungkin kamu memang harus benar-benar memanfaatkan peluang SNMPTN ini ya guys. Oh iya, di video sebelumnya, Kampung Soal sudah pernah membahas cara untuk memaksimalkan peluang di SNMPTN. Nah, ini videonya guys. Nah, berhubung tahun ini tidak semua siswa yang mendapatkan kesempatan untuk ikut SNMPTN, jadi kalau boleh kusarankan, pergunakan kesempatan emas ini dengan sungguh-sungguh ya guys. Nah, itu tadi adalah beberapa penyebab umum gagal SNMPTN dikarenakan hal yang sepele yang kadang kamu sendiri nggak sadar dan nggak teliti di SNMPTN. Yang ikut SNMPTN gimana nih? Ada nggak sih yang masih membuat kamu ragu? Boleh ya langsung tulis di kolom komentar. Teman-teman juga boleh cerita nih, di SNMPTN tahun ini kamu pilih di kampus mana dan jurusan apa? Kenapa sih kamu juga milih kampus itu? Langsung tulis di kolom komentar ya. Kita ngobrol di kolom komentar nanti. Oke guys, semoga yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ke channel ini ya, supaya kami lebih semangat lagi untuk memberi informasi apa saja yang terkait dengan perkuliahan. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentarnya mengenai konten ini. Kamu juga bisa kasih masukan konten apa lagi yang perlu dibahas nih. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kami di Instagram, Twitter, dan TikTok. Semua akun resmi kami adalah @kampungsoal. See ya!